Pernah kepikiran gak sih kalau setiap hari sebenarnya kita itu dilindungi dari berbagai ancaman yang bahkan gak bisa kita lihat? Musuh-musuh tak kasat mata ini ada di mana-mana. Di udara, di air, di lingkungan kita. Nah pertanyaannya, siapa sih pelindung kita yang bekerja dalam senyap ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya kita melawan sesuatu yang nggak kelihatan? Gimana kita bisa tahu ada bahaya sebelum semuanya jadi bencana besar? Dan gimana caranya kita menjaga jutaan orang tetap aman dari penyakit yang menyebar diam-diam? Jawabannya ada di sebuah sistem yang kerjanya non-stop dan super waspada. Oke, pertama-tama kita harus kenal dulu medan perangnya. Lingkungan tempat kita tinggal, kerja, dan beraktivitas sehari-hari ternyata bisa jadi sumber bahaya yang tersembunyi. Dan disinilah garis depan pertahanan kesehatan kita semua. Coba deh, kita lihat tantangan-tantangan ini. Ini tuh kayak efek domino loh, saling berhubungan. Kota makin padat, pemukiman jadi kumuh. Akibatnya, sistem sampah jadi kewalahan, air bersih makin susah didapat, dan polusi udara dari kendaraan dan industri makin parah. Belum lagi limbah rumah tangga dan industri yang nggak terkontrol, mencemari tanah dan air. Dan semua ini bisa jadi makin runyam kalau, amit-amit, ada bencana alam. Sejarah udah ngasih kita banyak pelajaran pahit. Kalau kita sampai lengah, akibatnya bisa fatal banget. Ingat kasus penyakit Minamata di Jepang? Merkuri dari pabrik meracuni ikan, lalu meracuni orang-orang yang memakannya? Atau penyakit itai-itai di Toyama karena keracunan kadmium yang bikin tulang jadi rapuh dan super sakit. Ini bukti nyata betapa besar taruhannya kalau kita gagal mengawasi lingkungan. Oke, setelah kita lihat masalah-masalah tadi, sekarang kita masuk ke solusinya. Gimana caranya kita mencegah tragedi seperti itu terulang lagi? Nah, jawabannya ada pada sebuah sistem yang kita sebut surveillance kesehatan. Secara resmi, ini adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang penyakit. Tapi biar gampang, anggap aja ini sebagai sistem alarm atau anjing penjaga kesehatan kita semua. Dia nggak pernah tidur, terus-menerus mengawasi, mendengarkan, dan siap menggonggong kalau ada bahaya yang mendekat. Jadi, kita bisa bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Terus, gimana cara kerja si sistem alarm ini? Prosesnya itu berputar dalam sebuah siklus yang punya 4 langkah inti. Pertama, tentu aja pengumpulan data. Informasi dikumpulin dari mana-mana. Kedua, pengolahan data, biar rapi dan gampang dibaca. Ketiga, analisis data. Nah, ini bagian detektifnya nih, di mana kita cari pola aneh atau lonjakan kasus. Dan yang terakhir, dan ini krusial banget, diseminasi. Temuan ini harus disebarkan ke pihak yang tepat supaya bisa diambil tindakan. Tanpa langkah terakhir ini, 3 langkah sebelumnya bisa dibilang jadi sia-sia kan? Oke, siklusnya kita udah paham. Tapi di lapangan, para petugas kesehatan itu gimana sih cara kerjanya? Ternyata ada 2 pendekatan utama yang sering dipakai. Di satu sisi, ada yang namanya surveillance pasif. Ini ibaratnya kita duduk manis nunggu laporan masuk dari puskesmas atau rumah sakit. Kelebihannya, ini relatif murah dan simple. Tapi ya itu, kekurangannya banyak kasus bisa jadi nggak terlaporkan. Nah, di sisi lain, ada surveillance aktif. Di sini, petugasnya proaktif, mereka sengaja turun ke lapangan buat nyari kasus. Jelas ini datanya jauh lebih akurat dan lengkap, tapi konsekuensinya ya lebih mahal dan butuh banyak tenaga. Dan jangan salah, jangkauan surveillance ini ternyata luas banget loh. Sistem ini nggak cuma ngawasin penyakit menular kayak flu atau TBC aja, tapi juga penyakit tidak menular kayak kanker, terus masalah kesehatan lingkungan, kualitas udara, air, limbah, dan bahkan sampai ke perilaku manusia yang beresiko terhadap kesehatan. Lengkap banget. Cukup teorinya, sekarang mari kita lihat bagaimana surveillance ini diterapkan di dunia nyata untuk menghadapi beberapa ancaman kesehatan yang paling kita kenal. Ambil contoh HIV. Berkat surveillance, kita bisa memetakan perjalanan penyakit ini dengan sangat detail. Kita jadi tahu kalau ada window period atau masa jendela di awal infeksi, di mana orangnya sangat menular, tapi hasil tesnya bisa negatif. Terus ada fase tanpa gejala yang bisa bertahun-tahun, sampai akhirnya masuk ke fase AIDS. Nah, pemahaman mendalam soal tiap fase ini yang didapat dari data surveillance itu penting banget untuk nentuin kapan dan gimana kita harus intervensi. Kalau mau lihat skala yang lebih besar lagi, coba deh lihat strategi nasional penanggulangan TBC. Ini rencana super komprehensif, ada 6 poin utama. Mulai dari komitmen pemerintah, akses layanan, pencegahan, riset, sampai ngajak komunitas buat terlibat.
Nah, setiap langkah dalam strategi raksasa ini, semuanya sangat bergantung pada data yang akurat dan terus-menerus mengalir dari sistem surveillance. Tanpa data, strateginya nggak akan jalan. Dan ini nih yang keren dari sistem ini, fleksibilitasnya. Dia bisa bekerja di level makro, di level nasional, kayak program TBC tadi. Tapi di saat yang sama, prinsipnya juga bisa diterapin di level yang sangat mikro dan personal. Misalnya, kualitas udara di dalam rumah kita sendiri. Ini contoh yang dekat banget sama kita, SKUDR atau Surveillance Kualitas Udara Dalam Ruang. Ini adalah pemantauan yang super lokal. Jadi, tim kesehatan lingkungan itu beneran bisa datang dan ngecek hal-hal kayak suhu, kelembapan, ventilasi udara, bahkan sampai partikel debu, tingkat kebisingan, dan pencahayaan di dalam sebuah ruangan. Ini bukti nyata kalau kesehatan masyarakat itu dimulainya ya dari lingkungan terdekat kita. Kita udah bahas apa itu surveillance dan gimana cara kerjanya. Tapi, kenapa sih topik ini jadi makin genting dan penting buat dibicarakan sekarang, lebih dari kapanpun sebelumnya? Coba deh resapi kutipan ini. Lebih dari separuh penyakit bisa diperburuk oleh perubahan iklim. Ini serius loh. Artinya, dengan naiknya suhu dan berubahnya pola cuaca, cara penyakit menyebar juga akan ikut berubah. Ini berarti anjing penjaga kesehatan kita tadi harus kerja ekstra keras dan harus jadi jauh lebih pintar dari sebelumnya untuk bisa mengantisipasi ancaman baru. Nah, ini jadi pertanyaan besar buat kita semua ke depannya. Dunia terus berubah, tantangan baru seperti perubahan iklim sudah di depan mata. Jadi, gimana caranya kita bisa mengupgrade sistem surveillance kita? Gimana kita bisa manfaatin teknologi dan data yang lebih canggih untuk membuat anjing penjaga kita ini nggak cuma waspada, tapi juga cerdas dan mampu memprediksi. Ini tantangan kita bersama.